Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini saya kurang lengkap karena mau bacanya takut salah ya. SPTHTKL ini gimana? Spesialis? Ya, spesialis telinga, hidung, tenggorokan, dan kepala leher. Oh, oke. Kalau dulu THT aja gitu ya kali ya? Iya. Okay. Sebenarnya sama aja kok, dokternya juga sama. Cuman spesialisasinya ya? Ya, spesialisasi. Cuman berubah termnya aja, namanya aja. Oke, ini sekarang bagian atas ya? Betul. Kemarin bagian bawah. Menurut Septa ya. Oke, baik dokter Dini. Kita akan membahas beberapa hal. Ini memang orang agak sedikit bingung ya untuk membedakan mana sinusitis, mana kanker nasofaring yang kalau orang bilang atau dengar kata-kata kanker ini kayaknya waduh, kayak hal-hal yang serem banget gitu ya. Ya ternyata tadi seperti yang perlu yang saya sampaikan, ini memang banyak orang yang kayak semacam ya namanya orang awam ya belum tahu seperti apa. Tapi mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dokter, ini apa sih sinusitis ini secara sederhana? Oke. Jadi sinusitis itu adalah peradangan kronis yang terjadi baik kronis maupun akut ya, yang terjadi pada rongga sinus kita. Rongga sinus ini pintunya, jendelanya itu ada di hidung. Oke. Nah, kanker nasofaring itu adalah suatu tumor ganas yang adanya di nasofaring. Nasofaring itu letaknya di belakang rongga hidung. Jadi kalau sinusitis itu peradangannya adanya di samping-sampingnya hidung, sedangkan kanker nasofaring itu tumor ganas yang ada di belakang hidung. Itulah kenapa tipis tapi tragis, karena mereka semua ini bertetangga. Rongga-rongganya ini tetanggaan. Oke. Dan jadi juga mirip gejalanya. Oke, menyerang fungsi yang sama di hidung ya untuk pernafasan juga. Gejalanya sama. Gejalanya sama. Gejala awal itu hampir sama, tapi cukup tragis kalau tidak didiagnosis dengan tepat dan tidak segera diterapi dengan tepat. Terutama yang kanker nasofaring itu. Oke, apakah ini juga sering terjadi di masyarakat itu? Kanker nasofaring tentu. Karena nasofaring itu letaknya di rongga hidung bagian paling belakang, di tenggorokan bagian paling atas. Jadi hidung sama tenggorokan. Bisa saya raba nih. Ya. Jadi dibayangin aja ya. Iya. Jadi hidung ke tenggorokan itu ada jalurnya ya. Hidung bagian paling belakang dan tenggorokan bagian paling atas. Itu adalah letaknya nasofaring. Bisa tahu sendiri, nggak bisa kelihatan mata tuh nasofaring. Dan tidak bisa diraba juga. Oh iyalah, otomatis dari dalam soalnya. Jadi itu agak susah. Jadi orang kurang aware gitu. Gejala awalnya kayak gimana di nasofaring, ada tumor tumbuh di situ, kadang orang nggak tahu. Tapi kita cukup pahami karena memang letaknya yang tersembunyi. Itulah kenapa kalau ada gejala awal itu sebaiknya kalau tidak sembuh dengan obat-obatan langsung segera ke dokter untuk periksa lebih jauh. Nah ini tadi sedikit dijelaskan dikit ya secara apa namanya permukaan tadi ya, kalau mungkin belum sembuh segera ke dokter. Nah mungkin bisa dijelaskan perbedaan mendasar yang bisa masyarakat kenali gitu di awal seperti apa nih Bu? Oke. Kalau kanker nasofaring itu ada 4 gejala. Yang pertama itu gejala telinga. Yang kedua, malah telinga ya? Iya, nanti saya jelaskan ya. Yang kedua ini gejala hidung. Yang ketiga gejala leher. Yang keempat gejala intrakranial. Intrakranial. Betul. Yang pertama gejala telinga dulu. Kenapa sih kok telinganya bisa bergejala? Karena di nasofaring itu ada yang namanya tuba eustachius. Tuba eustachius itu adalah saluran yang menghubungkan antara nasofaring ke telinga tengah. Jadi kalau ada sesuatu di situ, misalnya ada amandel di situ yang bengkak atau ada tumor seperti kanker nasofaring yang menghimpit salurannya, efeknya tidak ada ventilasi udara dari nasofaring ke telinga tengah. Sedangkan telinga tengah itu ventilasi udaranya hanya lewat saluran itu, saluran tuba eustachius itu. Dampaknya apa nih? Dampaknya jadi kayak ketutup telinganya. Kayak ini ya. Kayak budek. Tapi agak budek denger aja gitu ya. Kedengeran tapi agak budek. Jadi bagaikan orang naik pesawat tapi nggak turun-turun. Pernah kan ya naik pesawat atau pergi ke gunung, terus kerasa kayak ketutup telinganya. Kemudian kita harus falsafah manuver dulu, kayak pencet hidung terus ditiup, baru bisa kebuka telinganya. Nah saluran itulah yang bertujuan untuk menyamakan tekanan udara luar dengan tekanan di dalam telinga tengah. Itu gejala telinga yang pertama. Terus yang kedua gejala hidung. Berhubung letaknya di hidung bagian paling belakang, maka gejalanya akan terjadi pilek. Pileknya khasnya itu campur darah. Tapi pada awal-awal mungkin darahnya belum ada, jadi pilek doang. Pilek gak sembuh-sembuh gitu? Pileknya gak sembuh-sembuh, karena pilek itu memang suatu pertahanan tubuh kita untuk membuang semua benda asing yang ada di dalam tubuh. Salah satunya tumor. Jadi dengan adanya tumor, maka
tubuh akan otomatis memproduksi pilek lebih banyak dengan tujuan harapannya tumornya bisa hilang sendiri. Apa daya tidak mampu. Jadi yang muncul gejalanya adalah pilek. Biasanya pileknya campur darah. Kalau masanya udah di permukaan. Kalau tumornya udah di permukaan. Kemudian gejala leher, Gejala leher, kenapa kok ada gejala leher? Karena banyak sekali pembuluh kelenjar getah bening yang ada di nasofaring. Itulah kenapa kelenjar getah bening itu nanti alirannya ke leher. Kita tahu kan di leher ada banyak kelenjar getah bening. Memang tempatnya kelenjar getah bening di leher. Ada 7 level di situ, dan level yang 2 adalah tempatnya si nasofaring. Itulah kenapa ada bengkak di leher. Bengkak sebelah di leher. Mana itu, Bu? Tergantung sisinya. Sisi letak tumornya di mana. Seandainya kankernya di kanan berarti leher kanan. Seandainya kankernya di kiri ya otomatis di leher kiri. Kok jadi takut saya ini? Diraba-raba aja leher. Okay. Itu gejala leher. Kemudian yang terakhir adalah gejala intrakranial. Gejala intrakranial ini artinya intrakranial ini gejala yang masuk sampai ke otak. Tidak hanya masuk sampai ke otak tapi juga mengenai saraf-saraf kranial, saraf-saraf otak. Yang paling sering yang pertama gejalanya adalah nyeri kepala hebat. Jadi pasien gejala intrakranial itu nyeri kepalanya hebat. Dengan obat biasa yang beli di warung-warung itu nggak mempan. Biasanya seperti itu. Tapi nyeri kepala hebat itu kan tidak spesifik ya. Kemudian gejala intrakranial selanjutnya adalah matanya itu pandangannya double. Karena dia sudah menginvasi ke saraf yang bikin mata kita gerak. Waduh, padahal hanya gini aja udah sampai ini ya, sampai dampaknya luar biasa gitu. Luar biasa, betul. Dan kalau udah muncul gejala intrakranial itu udah otomatis stadium 4 dah. Dan rata-rata pasien datang dengan karena gejala telinga dianggap gejala biasa, jadi pasien biasanya membiarkan itu terjadi dengan harapan sembuh sendiri. Terus pilek juga dibiarkan aja dengan harapan sembuh sendiri, atau dianggap suatu sinusitis, atau dianggap kemudian gejala leher palingan bengkak biasa. Nanti tunggu lehernya gede banget baru datang ke dokter. Padahal dengan adanya gejala leher itu udah minimal stadium 3. Seperti itu. Jadi kalau ada 3 gejala dari 4 gejala tersebut, itu kita curigai adanya kanker nasofaring. Seperti itu. Wah, itu yang paling umum dan bisa dikenali gitu ya. Iya, betul. Tanpa harus ya kalau raba-raba masih aman lah gitu ya. Tapi yang agak menakutkan tadi ini ya, apa tadi intrakranial. Iya. Iya, oh ini udah kayak pelajaran berapa SKS nih, Bu? Oke. Tapi apakah bisa dikatakan ini benar, Bu ya, kalau statement ini sinusitis ini yang dibiarkan ini bisa beresiko jadi kanker nasofaring? Beda penyebab. Jadi gejalanya mungkin memang mirip karena memang mereka bertetanggaan, tapi untuk penyebabnya beda. Kalau sinusitis itu bisa infeksi, bisa alergi, bisa kelainan struktur anatomi di hidung maupun di sinus. Kalau kanker nasofaring itu penyebabnya ada 3 komponen. Yang pertama faktor genetik, yang kedua faktor agent itu virus Epstein-Barr. Terus yang ketiga itu environment itu lingkungannya itu seperti yang sudah penelitian terbukti ini adalah sering makan ikan asin. Karena di dalam ikan asin enak itu enak ya. Iya. Karena di dalam ikan asin itu ada kandungan namanya nitrosamin. Nah, kalau berlebihan aja ya. Nitrosamin ini terbukti bisa memicu kanker nasofaring. Itu sudah terbukti. Jadi kalau logikanya tuh gini kan, penyebab kanker nasofaring itu 3 ya. Ada virus, ada si ikan asin itu, sama faktor genetik. Faktor genetik kita udah nggak bisa rubah-rubah. Kalau seandainya ada bapak atau ibu atau saudara yang punya kanker, pasti di dalam gen tubuh kita itu udah pasti ada gen kankernya. Potensi lah gitu ya. Potensi terjadi kanker. Itu kita udah nggak bisa rubah. Terus yang kedua faktor virus. Virus itu Epstein-Barr itu di orang normal pun ada. Jadi nggak bisa kita hindari. Tidak ada imunisasinya pula. Jadi yang perlu kita hindari adalah faktor lingkungan. Nah, habis ini kayaknya penjual ikan asin demo ke saya nih kayaknya. Kalau berlebihan aja mungkin jadi yang bisa kita hindari sebenarnya cuman ikan asinnya. Nitrosaminnya saya nggak bisa bilang mengurangi ya, karena faktor gitu. genetik dihindari malah ya. Faktor genetik sama faktor si virus kita udah nggak bisa hindari.
Satu-satunya yang bisa kita hindari adalah si nitrosamin ini. Jadi kalau 3 itu digabung menjadi satu, terbentuklah menjadi suatu kanker. Wah, kenapa harus yang enak Bu ya yang dihindari? Mohon maaf penjual ikan asin Iya, nanti. tapi sama-sama lalapannya nggak perlu dihindari Bu ya? Oh, nggak perlu, Nggak perlu, boleh, Bu, ya? monggo. Saya Iya. juga suka. Oh, harus dihindari ya. Segala jenis ikan asin Bu ya? Ikan asin karena Masih karena ngeyel ya? sistemnya itu pengawet ya, Iya, iya. diawetkan. Jadi nggak cuma ikan asin aja, tapi pengawet yang lain yang mengandung nitrosamin. Apa tuh Bu selain ikan asin Bu? Biar kita bisa ini antisipasi lah dari awal gitu ya. Ya, makanan-makanan yang berpengawet. Oh, itu aja. Iya, itu Ya, aja. betul intinya ya. Heeh. Iya, yang paling enak ya benar. Iya, agak berat ya. Bukan agak berat Bu, berat sekali. Kebetulan saya juga penyuka ikan asin meskipun tidak setiap hari ya, barangkali cuma seminggu sekali Iya, gitu iya, ya. iya. Tapi ketika Ibu mengatakan bukan mengurangi ya, dihindari itu yang Sebaiknya dihindari Iya, karena kan iya, iya. faktor virus kita nggak bisa hindari. Itu udah ada di dalam tubuh kita. Jadi ya satu-satunya faktor lingkungan itu, faktor si nitrosamin Meskipun itu. pengawet alami ya. Pengawet. Nggak tahu juga Ada ya. pengawet alami. Nggak tahu ya. Nama juga ngarang Bu ini Bu. Tapi setahu saya Iya ikan sih. asin itu dibuat dengan pengawet alami, dijemur Iya sih, seperti heeh. itu. Jadi ya Ya intinya hindari aja gitu ya. dari nitrosamin. Iya, ya maklum Bu ya lagi mengayal ke hal yang paling disuka gitu ya. Oke, jadi itu ya. Terus kalau gejalanya nih Bu, yang sering kali disalahartikan itu gimana Bu? Yang ini yang mana sih? Gitu. Ternyata dikira ini ternyata kanker, tapi dia pikirnya sinus. Dia Ya. pikir sinus ternyata kanker gitu. Jadi yang pertama yang sama banget gejala antara sinusitis sama kanker nasofaring itu pilek. Ya bukan berarti pilek itu akan kanker ya, enggak juga ya. Ya, tapi kalau sinusitis yang akut, pileknya kan bisa sembuh sendiri dengan istirahat, dengan obat-obatan yang cukup itu bisa sembuh Oke. sendiri. Beda halnya dengan kanker. Jadi yang perlu diwaspadai kalau pileknya berkepanjangan, jangan nunggu sampai berbulan-bulan lah, kurang dari 1 bulan, 3 minggu paling enggak. Kalau pileknya berkepanjangan segera periksakan aja. Kita pastikan pileknya itu sumbernya dari mana. Apakah dari sinusitis atau dari kanker nasofaring, dari nasofaring. Nah, pemeriksaan ini cuma bisa dilakukan oleh dokter. Oke. Jadi nanti dokter ngelihat ke hidungnya, ke lehernya, nanti diperiksa semuanya. Kadang juga ada gejala leher. Dokter spesialis barangkali? Dokter umum Oh, dokter dulu umum. boleh. Oke, Kalau butuh. Kalau misalnya dokter umumnya arahnya ke kanker nasofaring, baru biasanya dirujuk Dirujuk, ke ya. dokter spesialis THT. Nah, di dokter spesialis THT itu kita bisa lihat langsung ke nasofaringnya dengan pemeriksaan endoskopi. Jadi endoskopi itu masuk kamera lewat hidung, masuk sampai ke nasofaring, baru dilihat di situ ada gambaran tumor atau tidak. Langsung begini tadi. Dimasukkan ke hidung ya. Dimasukkan ke hidung ya, Oke. dimati rasa dulu lah. Oh. Hidungnya dimati rasa dulu, pakai Dikira obat saya, mati iya. rasa, obat anestesi, selang 5 menit baru kita masukkan kamera. Nggak sakit kok. Enggak mau juga Bu. Tapi perlu loh. Oh iya sih untuk ini ya antisipasi gitu lah ya. Betul. Oke, jadi itu tadi ya kalau mungkin dikatakan pileknya ini sampai berbulan-bulan. Iya. Berarti ya Jangan sampai kan- berbulan-bulan, 3 Iya. minggu aja. Oh jangan 3 minggu, seminggu aja kalau sembuh-sembuh kita udah pusing Bu ya. Iya. Apalagi udah pusing mikirin kenapa nggak sembuh-sembuh, apalagi Betul, udah sampai betul. 3 minggu. Betul. Berarti ini ada gejala yang kayaknya aneh nih gitu ya. Dan kita wajib sekali untuk memeriksakan ini. Betul Dan sekali. tiap dokter umum pasti akan menyarankan untuk ini Bu ya. Ya antara dua gejala ini, antara sinus atau Sinusitis atau kanker nasofaring ini. Biasanya nanti dokter umum ngasih obat dulu untuk Oh, observasi dulu ya. meredakan radangnya dan sebagainya. Kalau tidak sembuh biasanya disuruh kontrol. Nah, atau kalau misalnya dokter umumnya langsung ke THT aja. Nah, berarti dokter umumnya memeriksa sesuatu yang mencurigakan. Misalnya ada teraba pembesaran kelenjar getah bening di lehernya. Nah, biasanya dokter umumnya langsung rujuk ke dokter spesialis THT. Karena kalau terapinya juga jangan lama-lama. Kalau udah stadium lanjut makin susah kitanya, kasihan pasiennya juga. Kalau stadium awal untuk prognosis bebas tumornya itu lebih baik daripada yang stadium lanjut. Oke, baik kayak gitu Bu ya. Wah ini agak menakutkan juga. Ya hal-hal yang kadang-kadang kita lewatkan ternyata adalah satu hal yang perlu diperhatikan dengan baik kayak gitu ya. Iya. Oke, kita coba cek
yang ini sudah ada yang komen Bu di YouTube kita. Oke, ini untuk para pendengar ini silakan untuk bisa langsung akses di YouTube-nya RRI Jember. Di sini sudah bisa Anda saksikan ya. Jadi kalau mungkin Anda mendengarkan radio melalui audio, di sini visualnya seperti apa sih ini Dokter Dini? Ya, ini beliaunya ada di sini gitu ya. Oke, ini sudah masuk Meiriani BSC, Banjarbaru Kalsel hadir dan nyimak. Ini temannya Bu ya? Saudara. Oke. Oke, dari 1001 PCR Jember hadir gitu ya. Dari Lita Arsita. Wah, jadi takut makan ikan asin. Berarti bumbu racikan yang saset itu apakah termasuk ya Bu Dokter? Nah, ini sekalian Bu. Ya, itu mungkin bisa dibaca di apa komposisinya? Ya, bagusnya. Komposisinya. Kalau memang ada kandungan nitrosaminnya ya sebaiknya dihindari. Apa Bu namanya? Nah, nitrosamin. Nitrosamin. Iya. Oke, itu ya Ibu Lita Arsita, nitrosamin gitu ya. Kalau nitrogen itu untuk yang lain ya. Oke. Nitrosamin itu pengawetnya Bu ya? Iya, pengawetnya. Tapi emang rata-rata apa setiap bahan masakan itu tidak ada semua, nitrosamin? Tidak semua. Tapi ada. Tidak semua pengawet itu nitrosamin. Iya. Ya, tapi nitrosamin ini yang terbukti secara penelitian, sudah penelitian meta-analisis segala, udah paling canggih lah ya penelitiannya, itu udah terbukti kalau menyebabkan kanker nasofaring. Oke, ini kalau langsung. pengawet yang lain mungkin iya, tapi penelitiannya belum ada, belum terbukti. Kalau sinusitis sering kambuh saat musim hujan, itu wajar nggak sih? Atau tanda penyakitnya makin parah gitu? Ya, betul. Kalau sinusitis dihubungkan dengan cuaca dingin, itu memang akan sering kambuh. Bukan udara dingin menyebabkan sinusitis, bukan ya. Tapi memang orangnya sudah punya sinusitis, tapi dengan adanya udara dingin, adanya hujan, itu dia memicu. Jadi karena sakit asma gitu ya, kan ada langsung batuk gitu. Betul. Jadi pemicu, bukan penyebab. Jadi memang kalau hujan, musim hujan sinusitisnya lebih cepat kumat, iya betul. Jadi bagaimana antisipasinya? Kalau memang punya obat-obatan, sudah punya obat sinusitis yang sering dikonsumsi, dikonsumsi lagi. Biasanya orang sinusitis itu kan kronis, pasien-pasien lama, jadi biasanya stop obat itu, nggak mau minum obat atau nggak mau pakai semprot hidungnya, capek pakai semprot hidungnya. Semales itu ya? Iya, nah kalau udah pemicunya, udah ada hujan, udah sering kumat, dipakai lagi obatnya, cuci hidungnya jangan lupa. Oke, itu pasti akan selamanya seperti itu Bu? Atau mungkin suatu saat pasti akan bisa sembuh total gitu sinusitis? Karena ini peradangan kronis, jadi pengobatannya juga tidak sebentar. Ya, butuh waktu. Biasanya kita mengoptimalkan itu maksimal medical treatmentnya itu 3 bulan. Selesai 3 bulan itu bukan berarti sembuh, tapi mungkin terkontrol. Nanti pada saat kumat dimulai lagi treatmentnya seperti itu. Ya, harus sabar ya. Harus sabar ya. Oke, sabar ya Bu Rani dari Kaliwates. Dari Bu Didi Patrang, apakah benar sering menghirup udara berdebu ini bisa bikin resiko kanker nasofaring lebih tinggi? Kalau berdebu tidak ada penelitiannya. Berdebu ini lebih ke orang yang alergi, lebih ke yang sinusitis, dia lebih terpicu. Jadi pileknya itu pilek karena sinusitis. Tapi kalau memang ragu-ragu, pileknya ini kok nggak sembuh-sembuh, monggo diperiksakan ke dokter. Nanti biar bisa dibedakan itu pilek karena sinusitis atau pilek karena kanker nasofaring. Oke. Baik, ini mohon maaf saya kata-kata karena ada orang yang masuk kamera nih barusan di belakang lah, ini dia. Oke, kecuali debunya mengandung ikan asin ya. Bisa jadi. Oh iya. Oke, itu ya Pak Budi. Oke, kalau bisa debunya dihindari, debu-debu yang dekat jemur ini ya, orang-orang lagi jemur ikan gitu ya. Tetap kepengen makan ikan asin kayaknya. Iya, mau banget ya. Kesukaan, tapi dan ya gimana lagi namanya, ini hal yang harus dihindari gitu ya, daripada gitu ya. Betul. Anak masih kecil-kecil Bu. Iya betul. Atau dijaga kondisi tubuhnya. Iya. Kalau memang kepengen banget makan ikan asin ya oke lah. Sehat dulu yang penting ya. Iya, bugar dulu harus ya. Sehat. Setelah itu dibayar dengan olahraga, dengan makanan sehat setelah itu. Karena gen kita itu pinter kok. Sekali ada sel kanker muncul, gen kita itu punya pertahanan sendiri untuk mematikan sel kanker itu. Tapi kalau udah sel kankernya munculnya banyak, ya mau nggak mau jadi terjadi kanker nasofaring. Ya poinnya cuma satu, hindari aja gitu ya. Iya. Kalau males olahraga, males makanan bergizi ya.
Sekolah olahraga. Hindari ikan asin aja. Oke, itu ya, ini ya pendengar ya, hindari. Ini ngomong bukan untuk Anda saja, tapi untuk diri saya sendiri ya. Oke, ini satu lagi sebelum kita break sejenak dari mana nih ya? Saya baca dulu ya, mana ada beberapa ya. Oke, dari Irwan di Situbondo. Apakah sinusitis bisa menular ke keluarga lewat udara? Wah, ini dia. Ini pertanyaan yang unik. Kalau sinusitis tidak bisa menular, tapi sinusitis yang karena alergi itu dominan pada orang tua. Jadi ke anaknya rata-rata alerginya juga keikut. Jadi mungkin gejala di anaknya bukan cuman sinusitis ya, bukan alerginya berupa sinusitis, tapi bisa ke asma, bisa ke amandelnya yang besar seperti itu. Jadi karena faktor alerginya, dan alergi ini memang diturunkan, tidak bisa dihindari. Oke. Ini satu lagi nih. Kalau nggak dibaca takut gimana? Dari selamat pagi dok, saya Laili dari Jember. Saya penderita sinusitis sudah 11 tahun. Tidak jarang kambuh, jadi hilang timbul. Jika sudah parah, saya ke dokter spesialis THT. Tapi terkadang kerasa capek untuk berobat dok. Gitu ya. Jika kambuh yang saya alami itu adalah nyeri wajah yang berlebih dan sakit kepala, yang saya mau tanyakan, jika kambuh yang saya alami itu adalah nyeri wajah yang berlebih dan sakit kepala. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara mengatasi nyeri wajah dan sakit kepala pertolongan pertama saat di rumah tanpa harus ke dokter, atau apakah ada makanan atau minuman yang mengurangi rasa sakit itu dok? Terima kasih. Oke, betul. Kalau udah gejalanya Bu Laili itu udah fix itu sinusitis sih kayaknya, nyeri wajah terutama pada saat sujud. Kalau sudah terjadi nyeri wajah itu agak susah untuk diobati sendiri. Kalau ibu sudah berobat sering ke dokter THT, biasanya nanti dapat terapi steroid intranasal. Steroid intranasal itu obat semprot hidung, itu untuk penderita sinusitis ataupun alergi. Bukan kayak asma gitu bukan? Oh beda. Kalau asma itu kan hirupnya dari mulut, dia langsung ke paru-paru. Kalau sinusitis, alergi itu disemprotkannya ke hidung. Jadi localized, tidak ada efek ke sistemik ke tubuh lain, nggak ada. Nah kalau ibu punya obat semprot itu segera dipakai. Pertolongan pertama yang bisa dilakukan ada obat spray atau tetes hidung, itu bisa tanpa resep dokter, yang kandungannya adalah oksimetazolin. Saya nggak boleh ngomong merek ya. Oh iya. Itu tujuannya untuk dekongestan. Nah itu bisa diteteskan dulu, atau minum obat-obatan pilek yang dalamnya itu ada pseudoephedrine. Obat batuk pilek biasanya pseudoephedrine itu bisa membantu, ditambah dengan ini yang penting nih, cuci hidung. Itu pertolongan pertamanya. Jadi kalau misalnya nggak pernah dok, saya nggak dikasih obat semprot hidung sama dokternya, atau sudah habis, sudah nggak ada di rumah, ya udah. Jadi yang bisa dilakukan adalah cuci hidung, kemudian mengkonsumsi obat yang mengandung pseudoephedrine, biasanya obat batuk pilek yang ada di warung-warung itu, dan istirahat yang cukup. Tentu saja hindari cuaca dingin. Kalau memang pas lagi musim hujan kayak gini ya pakai masker. Oke, ya paling aman masker lah itu ya, untuk hindari. Cuci hidung juga perlu. Oh iya sih. Ya, perlu semua. Kalau udah akut sakit kayak Bu Laili gitu, ya memang berat banget. Mau sholat sujud aja susah. Sampai nyeri di wajah loh. Nggak bisa. Oke. Ini kalau tadi yang mengandung apa, pseudoephedrine. Iya. Ini di pasaran sudah ada Bu ya? Banyak kok. Cuman memang ada beberapa yang harus dengan resep dokter. Ya. Tapi secara umum kalau di pasaran sudah bisa diinikan ya Bu ya? Iya. Dikonsumsi secara lihat dosisnya ya, gitu obat warung, obat pilek gitu. Bisa diminum, dan istirahat itu penting. Jadi kita nggak cuman higien nasal, kita tidak cuman higien menjaga kebersihan hidung, tapi juga kita harus menjaga kebersihan tidur kita. Oke, siap. Ayah saya sering mengeluh hidungnya berair dan kadang bikin beliaunya meriang, dan tenggorokannya juga mengeluh sakit seperti obat batuk. Seperti orang batuk, maaf ya. Apakah hal itu termasuk sinusitis, dan juga baiknya bagaimana ya dok? Oke. Silakan. Informasinya agak kurang ya. Iya nih. Pileknya berair itu bagaimana? Apakah kental? Warnanya bagaimana? Sudah berapa lama? Itu agak kurang sih informasinya. Semoga segera dibalas sampai sini. Iya. Ini lagi di live YouTube yang dicek ya. Berairnya itu kadang kalau kita bilang hidung berair itu jadi kayak air ya, kesannya jadi lebih encer gitu ya pileknya. Kalau pilek encer itu bisa antara dua. Yang pertama alergi, yang kedua adanya kebocoran cairan otak yang ke hidung. Itu juga bentuknya air.
Kalau dibarengi dengan sakit sampai ke tenggorokan, kemudian kemungkinan itu infeksi. Jadi pilek itu nggak cuma lari ke depan hidung, tapi juga bisa lari ke tenggorokan lewat nasofaring. Jadi kalau ada sakit di hidung, kemudian ada di tenggorokan juga bisa jadi ada infeksi di tenggorokan bagian atas atau nasofaringitis namanya. Jadi ada peradangan di nasofaringnya. Bisa jadi seperti itu. Tergantung lagi berapa lama. Kalau masih fase akut biasanya virus, infeksi virus. Jadi dengan istirahat yang cukup, minum obat-obatan simptomatis itu sudah cukup. Tapi makan minum yang hangat ya. Kemudian kalau misalnya itu sudah lama, misalnya sudah berbulan-bulan, mendingan segera ke dokter aja deh. Kita pastikan itu pileknya pilek apa. Apakah benar infeksi atau bagian dari kanker nasofaring ini. Oke. Ya barangkali habis ini bisa menjelaskan kembali gitu betul, ya Mas Aldi. Betul. Oke, dari Roca. Dok, kalau punya rinitis yang sering kambuh, apakah lambat laun jadi resiko sinusitis atau malah ke kanker, Dok? Oke, kalau punya rinitis ya. Iya. Oke, rinitis. Apa itu rinitis? Rinitis ini jadi rinitis ini peradangan pada hidung. Jadi di hidung itu ada hidung, ada sinus. Iya. Ada nasofaring tapi di belakangnya hidung tetangga. Jadi kalau di hidung, ada sinus. Nah, kalau rinitis itu peradangannya hanya pada hidungnya saja. Tidak mencapai sampai ke sinus. Tapi kalau sinusitis, rhinosinusitis itu berarti peradangannya tidak hanya di mukosa hidung tapi juga di mukosa sinus samping-sampingnya hidung. Nah, kalau rinitis apakah lambat laun bisa menjadi sinusitis? Jawabannya bisa. Karena dindingnya hidung itu sama dengan dindingnya sinus. Jadi kalau lama-lama rinitis tidak diobati, lama-lama bengkak, itu akhirnya akan menutup jendelanya sinus ke hidung. Otomatis ventilasi dari udara luar dari hidung tidak bisa masuk ke sinus, tidak ada pergantian udara. Jadi bagaikan ruangan yang hampa, tidak ada pergantian udara di dalam ruangan itu. Jadi pengap sinusnya. Nah, akibatnya apa? Yang dirasakan pasien adalah nyeri di wajah. Terutama pada saat menunduk atau pada saat sujud. Kalau kita sholat tuh sampai nggak bisa sujud sama sekali. Biasanya seperti itu. Atau gejala lain hidung tersumbat. Biasanya seperti itu. Kemudian ada pengurangan penciuman, jadi penciumannya agak berkurang atau malah anosmia. Itu bisa karena sinusitis atau nyeri wajah, terus juga batuk karena pileknya itu lari ke tenggorokan. Jadi jawabannya apakah rinitis bisa menyebabkan sinusitis? Iya bisa, karena memang dindingnya satu, mukosanya satu. Kemudian apakah rinitis bisa menyebabkan kanker nasofaring? Menyebabkan kanker? Itu jawabannya antara iya dan tidak. Tidak karena memang nggak nyambung, beda penyebab. Tapi apakah kedepannya bisa menjadi kanker? Bisa. Jadi kanker itu juga bisa muncul kalau infeksi yang terjadi itu berlangsung lama tidak diobati. Itu bisa berubah menjadi ke arah keganasan. Seperti itu. Menakutkan ya. Bukan nakut-nakutin sih, tapi supaya kita paham aja ya. Jadi prosesnya di tubuh kita tuh seperti itu. Kalau infeksi lama-lama dibiarkan itu bisa berubah juga jadi ke arah keganasan. Intinya satu, bukan hindari ya, itu ikan asin tadi. Segera ke dokter, betul, periksa ke dokter. Jadi jangan meraba-raba. Ini bukan kadang orang itu ngentengkan gitu ya. Ngentengkannya dengan cara ada Google, ada ChatGPT, ada AI. Saya juga pernah sih pakai ChatGPT, tapi alhamdulillahnya di ChatGPT selalu menyarankan kunjungi dokter itu pasti gitu. Nah, ternyata ini yang paling tepat itu ya. Karena memang hidung itu susah-susah gampang periksanya. Di dokter umum pun kalau nggak punya alat spekulum hidung agak susah ngelihatnya. Nanti ngelihat ke hidung yang kelihatan tulang konka karena lagi bengkak misalnya. Jadi nggak kelihatan di bagian dalam hidung itu ada apa. Apalagi mencapai nasofaring ya lebih jauh lagi, lebih nggak kelihatan lagi. Jadi memang susah pemeriksaannya, harus dengan alat-alat. Iya, saya ngerasakan alatnya seperti apa ketika dulu periksa. Waduh, saya pikir ternyata lubang hidung ini ke atas gini, ternyata enggak ya, ke dalam gitu. Lurus ya ternyata. Lurus ke belakang. Betul. Baru tahu itu. Ke otak jadinya. Makanya saya dulu mikirnya ini kan ke atas gini, ternyata enggak ya. Oke. Dari Ruri Ekasari. Dok, mau tanya, kalau saya punya amandel terus ini sering kambuh, sakit sebelah kiri. Apakah harus dioperasi? Sementara saya sudah berumur 64 tahun. Gimana, Dok, solusinya? Ini masalah amandel. Beda, tapi nggak apa-apa. Kita jawab sesingkatnya aja. Jadi kalau amandel bila masih ada di usia dewasa, itu mau nggak mau memang pilihannya adalah operasi. Apalagi kalau sering kambuh. Memang amandel itu nggak bisa kecil sendiri kalau sudah usia dewasa. Amandel itu
tempatnya kuman. Oh. Jadi kuman yang bersembunyi di dalam amandel itu tidak bisa mati dengan antibiotik sebagus apapun. Jadi satu-satunya jalan supaya nggak sering radang tenggorokan, memang rumahnya kuman itu si Diambil. amandel harus diambil Operasi lah. lewat operasi. Tapi Oke. kita juga lihat usianya ini kalau memang sudah usia tua dan selama tidak mengganggu seperti tidurnya tidak mengorok atau tidak sesak napas, tidak mengganggu, ya dibiarkan saja. Tapi kalau memang sudah capek dengan radang tenggorokan yang terlalu sering, ya memang mau nggak mau operasi. Yang perlu dihindari adalah makanan pedas, es, coklat, ciki, seperti itu. Oke, mungkin orang tua kita bilang, ibu bilang makan coba banyak-banyak makan, minum es. Iya. Ya ini ada. Iya, jangan banyak-banyak minum es. Nanti memicu si amandelnya ini. Jadi Oke. kuman yang di dalam amandel bisa menginfeksi kembali. Ini aku radang beberapa bulan sudah dak sembuh-sembuh batuk, sudah dak minum es, dak makan pedas-pedas, dak apa. Makanya halus-halus terus gitu loh, karena lambung juga saya gitu loh. Tapi diperiksa dak apa-apa katanya, cuman biasa gitu. Gimana obatnya itu, Dok? Oke. Oke, itu aja Ibu. Mungkin? Ada pileknya juga, Ibu? Ya? Ada pileknya juga? Enggak, cuman radang terus, radang tok gitu. Kalau nelen sakit? Enggak, biasa. Oh, batuk aja. Batuk aja, tapi kalau batuk itu ada peles rasanya kayak yang ada apanya gitu di tenggorokan. Ini. Iya, di tenggorokan. Ini. Sudah periksa? Kalau batuk yang sakit. Sudah periksa Sudah. apa aja, Ibu? Sudah, katanya nggak apa-apa, bersih katanya tenggorokannya gitu. Kan dirongseng juga kapan hari gitu. Oke. Cuman batuk biasa, tapi peles saya bilang gitu, kayak yang catu gitu. Peles maksudnya ini kayak ya ada Ganjel. ada luka di dalam. iya, iya. Iya, gitu. iya, kayak ada lukanya gitu. Tapi enggak katanya dokter itu. Enggak luka, ada apa gitu katanya. Baik, itu aja Ibu Yaya. Iya, dia cuma dikasih obat apa ngeri gitu loh, menghilangkan ngeri gitu. Nyeri Ibu. Ngeri, Ya, Ngeri pakai serem Y. jadinya, Bu. maaf. Jadi kalau bahasa Indonesia itu belepotan. Oke, baik. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa Ibu, aman. Iya, terima kasih. Iya Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, Bu Yaya dari Kalisat ya, mantap pertanyaannya. Gimana Iya. Ibu, silakan. Kalau batuk yang dialami Bu Yaya ini bisa bermacam-macam sebab. Jadi batuk itu merupakan suatu gejala, bukan diagnosa suatu penyakit. Kita harus cari tahu dulu memang batuknya karena apa. Batuk itu macam-macam, bisa karena lendir dari hidung masuk ke tenggorokan akibatnya batuk, Oke. bisa karena paru-paru akibatnya batuk, atau bisa juga asam lambung yang naik sampai ke tenggorokan. Oh, bisa batuk juga Bu? Bisa batuk juga karena memang sistemnya itu konsepnya asam lambung itu tempatnya di lambung. Dindingnya lambung udah pas banget untuk situasinya asam lambung. Tapi kalau keluar dari lambung maka dia akan mengiritasi, membuat radang di tenggorokan. Oke. Jadi mungkin itu yang menyebabkan batuknya Ibu dari asam lambung. Dan asam lambung ini sifatnya penyakitnya kronis, tidak bisa sembuh dengan satu kali minum obat langsung sembuh gitu, nggak bisa. Jadi pengobatannya juga kronis. Asam lambungnya yang harus dinetralkan asam lambungnya dengan obat-obatan lambung. Terus pikirannya juga nggak boleh stres, karena kalau stres akan meningkatkan asam lambung, nanti tenggorokannya terasa lagi batuk-batuk seperti itu. Dan sarannya bagaimana? Sarannya hindari makanan yang bisa menyebabkan asam lambungnya naik. Itu yang pertama. Terus jaga kesehatan hidung dan mulut. Semoga bisa membantu. Jadi kalau hidung, coba deh Ibu coba cuci hidung. Cuci hidung itu tanpa sengaja nasofaringnya juga ikut kecuci. Tenggorokan bagian atas ikut kecuci. Jadi siapa tahu bisa mengobati batuknya Ibu. Jadi cuci hidung itu dengan cairan infus, bisa disemprotkan cairan infus itu ke dalam hidung, kemudian keluar lewat hidung sebelahnya. Jadi mencuci virus atau kuman yang ada di dalam rongga hidung dan juga nasofaring. Mungkin bisa dicoba, itu saran dari saya Ibu. Oke, baik itu. Cuci hidung yang paling simpel seperti apa Ibu barangkali Bu? Cuci hidung itu simple nggak ya? Maksudnya maksudnya apakah ada cara-cara lain untuk cuci hidung? Cara cuci hidung itu Iya. cuman satu. Bisa dengan spray, bisa dengan mencuci dengan cairan infus. Jadi memasukkan cairan infus ke itu dalam bisa hidung, ya? betul. Tapi kalau simple spray, tapi spray itu kurang bisa mencuci. Dia lebih ke melembabkan daripada mencuci hidung itu. Jadi paling enak itu ya cuci hidung dengan cairan infus sama sepet
siring itu 50 cc atau 20 cc. Itu memang harus ke ini ya, ke perawat khusus atau bisa dilakukan di Enggak, rumah? dilakukan di rumah. Oke, Seperti kita sikat gigi. Oh gitu. Iya, jadi sehari 2 kali. Jadi bangun tidur pagi-pagi kan disunahkan untuk berkumur, Iya, betul. disunahkan juga untuk mencuci hidung berdasarkan hadisnya. Jadi ya itu kita pakai cuci hidung dan sebelum tidur. Jadi tidur harus dalam keadaan bersih nih semua. Cairan infus tuh ada kan banyak macam Bu. Ini yang apa nih? Cairan infus yang normal salin. Normal salin. Yang NaCl 0,9%. Oke. Itu sesuai dengan cairan tubuh. Jadi kalau cuci hidung jangan takut nanti airnya nyegrak sampai ke hidung kayak kita tenggelam di lautan atau tenggelam di kolam renang gitu. Enggak, karena cairannya sendiri itu udah beda. Gitu Dicoba deh, cairannya sendiri itu udah beda. Entah kenapa kalau pasien-pasien yang saya ajari cuci hidung itu rata-rata jadi ketagihan. Jadi mereka rutin untuk cuci hidung. Jadi datang kontrol nggak ada keluhan, cuman minta resep cuci hidung doang. Tapi nggak harus ke dokter juga kalau mau cuci hidung. Bisa beli sendiri cairan infus sama sepet yang ada di apotek-apotek. Oke. Intinya buat para pendengar jangan remehkan gejala kecil. Meskipun itu pilek ataupun telinga yang berdengung atau grebek-grebek, itu segera periksakan ke dokter. Kalau sudah dari dokter sudah minum obat, dari dokter umum misalnya sudah minum obat tapi tidak sembuh juga, ingatkan dokter umumnya, coba dong dok, saya dirujuk ke dokter spesialis THT, siapa tahu ada sesuatu di nasofaring kita. Bisa seperti itu. Jadi lebih baik sadar akan dirinya sendiri daripada kita nanti mengobati, lebih baik mencegah. Kemudian kita terhadap diri kita ini kan punya kendali diri sejak awal. Jadi jangan anggap remeh lah. Ada pilek, ada hidung mampet, ada telinga yang grebek-grebek. Intinya deteksi dini untuk penyakit kanker nasofaring itu sangat bisa menyelamatkan hidup Anda. Oke, baik, terima kasih banyak Dokter Dini Fitrilia, spesialis THT KL. Semoga semua di antara kita gitu ya, pendengar pun juga bisa lebih waspada, cepat bertindak dan juga tidak salah langkah, itu yang paling penting. Amin, semoga tidak salah langkah. Amin, terima kasih banyak dokter. Kita kembali lagi misal di lain waktu. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.